motorcycle. Indah sekali menurut saya. Tengah tempat daerah saya di sini. Saya sudah memasuki area masuk Sungai Bogowonto. Itulah Sungai Bogowonto. Jadi di mana orang itu ada batu-batu di sungai dan diambili untuk dipergunakan, dimanfaatkan oleh mereka, menjadi mungkin dijual atau digunakan untuk membangun rumah. Ya, jadi saya akan berbicara di daerah sungai sana. Di seberang sana adalah rumah saya, ada di balik sini. Itu rumah saya agak jauh, kira-kira sekilo. Dan di sebelah kirinya itu adalah, di sebelah kiri dari lokasi ini itu adalah Ampat 12, Kostrad Ampat 12 Purworejo. Nah, di sebelah kanan sana, menurut sungai ini, dulu yang pernah ada berita, di sungai inilah dulu yang di daerah sana yang agak dalam, itu ada dulu sebuah tank tentara yang kemudian tenggelam. Padahal di dalamnya ada anak-anak kecil yang sedang pengen naik tank, diseberangkan ke sungai. Tanknya masuk ke dalam sungai, menyeberang untuk sampai di daerah sini dari sebelah sana. Pak, nun sewu, lagi cerita Pak. Dulu ada tank yang tenggelam di sebelah sana, itulah di Kali Bogowonto ini, daerah Purworejo. Enggak Pak? Ke mana Pak? Ya? Jalan apa? Kalau wangsul ke rumah sambil damel video niki sambil nunjukin daerah kula larian punduk niki ngoten. Gila niki kula ajeng teri ku ajeng maca-maca ngoten. Nggih Pak nggih, ben do kenal Purworejo. Ngoten nggih Pak. Apa Kula niku Praosan. Oh, Praosan. Nggih wingking SMP 6. Oh, nggih. Kula anake Pak Tio, ngajeng Ibu Jamun. Anake Pak Jamun. Nggih, ngajeng Ibu Pak Jamun, kula anake Pak Tio. Kula omahe teng Bu Jamun apa mboten wonten ta? Pun sedaya. Lah kula omah kula ngajengi Pak Jamun niku. Niku lha iki mumpung teng mriki. Kuwi kula bilang kan nggih kelayapan kula nggih teng kali iki to. Seneng ngene barang. Niku kula ajeng gawe film dari iku. Nggih, monggo Pak. Asmane sinten, Bapak? Asmane sinten? Pak Pardi. Bapak Wardi. Oh, niku napa menit niki nah? Nggih, mboten. Watu kah? Watu nggih. Oh, pasang Pak di sate. Alah, ini kita sulit. Oh. Bapak dulu kan banyak ya. Sekarang udah habis nggih patune nggih. Iya. Wis ra koyo mbiyen nggih. 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 Dawa nggih tak ngene nggih. Nuwun sewu. Nggih. Jadi inilah Sungai Bogowonto, sambil kita bahas di sini ya mengenai sipek model. Jadi sebagai sebuah peta untuk kita menuju dari satu tempat ke tempat lain. Dan di dalam situ ada customer ya. Customer thinking. Jadi kalau dulu kita membuat barang, kita membuat sesuai kemampuan saya, terus kemudian saya mendorong-dorong ke lapangan, ke pasar gitu. Dari apa yang bisa saya buat, saya dorong ke pasar supaya terbeli gitu. Itu bukan customer in concept, customer out namanya. Saya buat sesuatu, saya dorong, saya jual, saya paksain bisa terjual. Tetapi kalau customer out ya, karena kadang-kadang customer itu tidak butuh barang itu gitu. Itulah makanya dibikin customer in concept. Nah, dalam hal ini adalah kita membuat barang ya customer in concept ya, sehingga yang mereka akan mencari kita. Mereka menarik barang dari kita, bukan kita mendorong mereka, tapi mereka membeli barang dari kita. Itulah customer in concept. Untuk itu ya saya jangka pendek maupun jangka depan ya, jangka panjang itu ya saya harus jangka pendek atau jangka panjang ya saya harus membuat bukan penelitian, meriset gitu. Sebenarnya customerku itu butuhnya apa, butuh sesuatu dari saya apa, dan itulah yang saya buat. Misalnya di sini butuhnya
pecel gitu. Tapi saya ahli bikin roti, walaupun rotinya itu enak. Tapi kalau di sini orang butuhnya pecel ya roti saya walaupun enak, tak murah-murahin jualnya pun mungkin belum tentu laku gitu. Tapi kalau begitu saya bikin pecel, saya nggak tahu harus belajar cara bikin pecel. Nanti hari barang jualan saya laku gitu. Jadi kira-kira itulah yang dimaksud customer in concept sama customer out. Jadi kalau aku buat roti tak dorong-dorong tak jual ya nggak laku, mungkin orang butuhnya pecel. Tapi kalau aku bikin pecel nggak usah dorong-dorong pun mereka berbondong-bondong datang ke rumah saya mencari pecel saya, begitu ya. Kemudian jadi untuk itu kita harus mendengarkan suara pelanggan. Nanti ada konsep juga namanya house of quality. Bagaimana membahasakan suara pelanggan ke dalam internal kita supaya internal kita mampu membuat barang seperti yang dimauin pelanggan. Itulah itu nanti jejak. Jadi sekarang kita makin dalam nanti kita belum sampai ke dalam. Nanti saya akan membagiannya seperti apa, form-formnya seperti apa untuk bisa mendeteksi voice of pelanggan itu formnya kayak apa, bentuknya kayak apa, menangani nanti itu akan saya bahas ya. Jadi sekarang hanya ini baru permukaan tapi udah mulai masuk ke dalamnya. Kemudian kita ngomong juga di sini nanti ada ngomong customer chain. Ya ini ngomong customer ya, purpose dan customer ya. Customer chain. Customer chain adalah begini. Saya pembuat roti, pabrik roti. Tetapi saya juga punya agen-agen. Ada orang-orang yang mengambil dari saya kemudian menjualnya kepada pelanggan saya gitu. End usernya mungkin bisa 20 km, 30 km dari rumah saya. Tetapi yang mengambil itu adalah para agen, broker-broker begitu ya. Tapi kemudian end usernya kan akhirnya kan di pelanggan saya yang mungkin jauh dari saya. 30 km dari saya, 20 km dari saya, ada di pelosok gunung, sementara saya di kota bikinnya. Jadi semua itu harus tertangkap oleh saya, baik dari end user maupun si agen-agen yang menjadi median saya, itu harus bisa menggambarkan apa sih keinginan pelanggan saya. Nah, keinginan pelanggan saya itu bisa short term, jangka pendek, ya itu misalnya keluhan-keluhan, kok nggak enak gini, kurang itu adalah short term. Tapi di long termnya juga bisa saya teliti. Jangan-jangan suatu hari mereka udah nggak butuh roti. Mereka hanya butuh pil yang bisa mengenyangkan dia dalam satu harian mungkin, karena mungkin suatu hari barang itu udah susah mencarinya. Mungkin mereka butuhnya pil ya, sehingga itu yang harus saya tangkap. Untuk bisa saya meriset, istilahnya meriset bagaimana kemudian perusahaan saya ini bisa berfungsi di tengah masyarakat. Itulah yang harus saya tangkap. Ya, jadi makanya di dalam Mr. Deming sistem nanti ada setelah jadi barang kita riset terus sampai kita bisa menangkap apa sih maunya pelanggan saya, begitu.